Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan semua masalah yang sedang mendera kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan segera problem yang selalu membersamai kita, baik itu masalah hutang, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah jodoh, dan lain sebagainya. Insya Allah barokah bacaan ini, semua problem yang sedang membersamai kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan damai hati kita, sejuk jiwa kita, dan tentram batin kita. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Maqalati Ba'dil Ulama, dawuhnya sebagian para ulama. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man kana 'indahu alamun, barang siapa yang sedang terkena satu penyakit, sedang ditimpa satu penyakit yang tak kunjung sembuh misalnya, segala upaya telah dilakukan namun hasilnya tidak ada. Au hammun au ghammun, atau ia sedang dilanda satu kesusahan dan kebingungan, susah karena masalah hutang, susah karena masalah pekerjaan, susah karena masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Au kana yakhafu ahadan, atau ia sedang merasa ketakutan terhadap seseorang, misalnya ia sering diancam atau hidupnya sering diintimidasi karena masalah hutang dan lain sebagainya. Au kana ladaihi mushkilun fi amrin, atau ia sedang terperangkap ke dalam satu masalah. Nah, ketika semua itu terjadi, maka di dalam kitab ini diterangkan, falyusalli hadhis sholata, maka hendaklah ia melaksanakan sholat sunat dengan kaifiyah seperti berikut ini. Ketika kaifiyah tersebut dilakukan, wasayara qudratal haqqi bihaitsu la yanqadi syai'un minal lail illa wa qad qudiyat hajatuhu, maka yang bersangkutan akan melihat tentang kemahakuasaan Allah yang maha benar, di mana tidak akan lewat dari malam itu hajatnya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tariqatuhu, adapun tentang cara dalam mengerjakannya, tentang kaifiyah, metode dalam mengamalkan wasilah ini, pertama, ayyartasila liqada'il hajati, hendaklah ia mandi seperti orang mandi besar, niatnya liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat. Jadi nawaitul ghuslan liqada'il hajati lillahi ta'ala, aku niat mandi agar tercapai hajat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah selesai mandi, seperti halnya orang mandi besar itu, wa yartadiya libasan abyadh,
hendaklah ia memakai pakaian yang serba putih, baju putih, sarung putih, kopiah putih. Lalu pergi ke tempat yang suci seperti musholla, masjid atau kamar yang suci dan sekiranya tidak ada orang lain di sana. Apa yang harus ia lakukan? Wal yusalli arba'a raka'atin bitaslimaini. Hendaklah ia melakukan sholat sunat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan itu dilaksanakan 2 kali. Yaqra'u fir raka'atil ula ba'dal fatihati wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad mi'ata marratin. Pada rakaat yang pertama, di salat yang pertama, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad sebanyak 100 kali. Wa yaqra'u fi rak'ati tsaniyah ba'dal Fatihati nasrum minallahi wa fathun qarib mi'ata marratin. Pada rakaat yang kedua, di salat yang pertama itu, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat nasrum minallahi wa fathun qarib sebanyak 100 kali. Kemudian setelah mencapai 2 rakaat, lalu kita membaca salam. Setelah salam kita bangun lagi, salat lagi. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yaqra'u fi raka'atil ula ba'dal fatihati ala ilallahi tasirul umur mi'ata marratin. Pada rakaat yang pertama di salat yang kedua, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat ala ilallahi tasirul umur sebanyak 100 kali. Wa fi raka'ati tsaniyati ba'dal fatihati inna fatahna laka fatham mubina mi'ata marratin. Dan pada rakaat yang kedua, di salat yang kedua, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat inna fatahna laka fatham mubina sebanyak 100 kali. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas terhadap bacaan-bacaannya, maka semuanya saya tulis lengkap di kolom deskripsi. Kemudian summa ba'da salam, setelah salam di salat yang kedua, membaca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sebanyak 100 kali. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Langsung membaca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir itu sebanyak 100 kali. Thumma yahwi bi ra'sihi ila sujudi qailan. Kemudian setelah selesai membaca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sebanyak 100 kali, langsung bersujud 1 kali. Nah, ini sujud di luar salat. Dalam sujud itu membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Nah, dalam kitab ini diterangkan wasatuqadha hajatuhu qabla ayyarfa'a ra'sahu minas sujudi insyaallah. Maka insyaallah sebelum ia mengangkat kepalanya dari sujud itu, hajatnya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dari mujarrabnya wasilah dengan metode seperti ini. Nah, cuma sahabat sekalian perlu kita sadar bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita ini selalu diselimuti oleh dosa dan kesalahan, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya anjurkan dalam mengerjakan metode ini tidak hanya dilaksanakan 1 kali saja, tapi minimal 3 malam sampai 7 malam. Insya Allah mahal yakin segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya secara lengkap saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.